Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Rahmawati, NIM 12270200026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis diversitas mikroorganisme. Diversitas mikroorganisme pastinya banyak sekali, entah itu di lingkungan, makanan, dan bahkan yang lainnya. Di lingkungan dapat di air, di udara, di tanah, bahkan juga di pangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis diversitas mikroorganisme. Namun, lebih spesifiknya akan membahas mengenai ekologi mikroba, di mana perlu kita ketahui bahwa diversitas mikroorganisme dapat melakukan suatu hubungan interaksi, entah itu interaksi antar mikroorganisme, entah itu antara mikroorganisme dengan organisme lain, ataupun mikroorganisme dengan lingkungannya. Ekologi mikroba itu yang pertama ada sintrofisme, yang kedua ada naturalisme, yang ketiga ada sinergisme, ada mutualisme, ada parasitisme, dan yang terakhir ada amensalisme. Interaksi mikroorganisme terjadi di lingkungan, entah itu tadi sudah disebutkan di air, di udara, ataupun bahkan di pangan, bahkan di dalam tubuh kita juga. Yang pertama ada interaksi sintrofisme. Apa itu interaksi sintrofisme? Interaksi sintrofisme merupakan interaksi antara mikroorganisme yang tidak terlalu dekat, tetapi keduanya memberikan keuntungan secara timbal balik. Contohnya seperti bakteri metanogenik dan bakteri fermentasi aerob. Contoh dari mikroorganismenya apa? Contohnya yaitu Methanosarcina smithii dan Staphylococcus sp. Mereka saling berinteraksi. Nah, yang kedua ada naturalisme. Naturalisme merupakan interaksi yang terjadi tapi tidak saling memberikan kerugian ataupun keuntungan. Contohnya seperti mikroorganisme apa? Contohnya yaitu bakteri Pseudomonas flucorseca dan Bacillus sp, di mana mereka saling melakukan interaksi yang terjadi secara naturalisme. Yang ketiga ada amensalisme. Apa itu interaksi amensalisme? Interaksi amensalisme merupakan interaksi antar mikroorganisme dengan mikroorganisme lain, mikroorganisme dengan lingkungannya, ataupun bahkan mikroorganisme dengan organisme yang lain. Contohnya dari mikroorganisme itu yaitu jamur penicillium dan bakteri. Selanjutnya ada interaksi parasitisme. Apa itu interaksi parasitisme? Interaksi parasitisme merupakan bentuk interaksi di mana satu organisme parasit mendapat keuntungan dengan mengorbankan organisme lain, yaitu inangnya yang akan dirugikan. Contohnya seperti apa interaksi ini? Yaitu contohnya Plasmodium falciparum, penyebab malaria pada manusia. Berarti interaksi ini terjadi antara mikroorganisme dengan organisme lain, yaitu manusia, di mana bakteri Plasmodium falciparum menyebabkan malaria, penyakit pada manusia. Selanjutnya, interaksi yang terjadi yaitu ada mutualisme. Apa itu mutualisme? Mutualisme merupakan interaksi yang terjadi saling menguntungkan kedua pihak, pihak yang satu dan pihak yang kedua. Contohnya apa? Contohnya adalah Cyanobacteria dan Escherichia coli.
Interaksi ini terjadi antara mikroorganisme dengan lingkungannya. Contohnya ada cyanobacteria yang merupakan mikroorganisme penghasil oksigen, di mana dia akan menghasilkan oksigen untuk lingkungannya sehingga lingkungannya dipenuhi dengan oksigen dan makhluk hidup dapat hidup dengan lebih baik. Interaksi selanjutnya ada interaksi sinergisme. Apa itu interaksi sinergisme? Interaksi sinergisme merupakan interaksi yang saling menguntungkan. Jadi, antara mikroorganisme saling bersinergi untuk melakukan suatu perkara, yaitu contohnya mikroorganisme indigenus yang ada di manusia, yaitu contohnya apa? Staphylococcus, Acinetobacter, dan Candida albicans. Mereka saling bersinergi untuk melakukan interaksi yang lebih kuat untuk lingkungannya. Nah, ekologi mikroba ini ada banyak sekali tersebar di lingkungan, baik itu tanah, udara, air, bahkan pangan. Untuk mengetahui bagaimana diversitas mikroorganisme di lingkungan tersebut, kita perlu mengetahui bagaimana cara mengisolasi dari mikroorganisme tersebut. Bagaimana ya cara untuk mengisolasi mikroba? Untuk selanjutnya yaitu isolasi mikroba. Isolasi mikroba dapat dilakukan dengan berbagai metode. Metode tersebut dilakukan dengan cara yang berbeda-beda tergantung di mana lokasi bakteri atau mikroorganisme tersebut. Yang pertama, mikroba tanah. Mikroba tanah dapat dilakukan dengan metode dilusi serial. Apa itu metode dilusi serial? Metode dilusi serial merupakan metode yang dilakukan untuk mengisolasi mikroba tanah. Tanah dapat diencerkan dengan media cair seperti air atau NaCl, kemudian diambil sampel dari setiap tingkat dilusi untuk ditanam pada media pertumbuhan. Pada media pertumbuhan, mikroba yang telah tumbuh dapat diidentifikasi dan dilihat bagaimana biodiversitas dari mikroba tersebut. Untuk selanjutnya yaitu ada mikroba udara. Bagaimana cara untuk mengisolasi mikroba udara? Mikroba udara dapat diisolasi dengan metode agar plating. Metode agar plating merupakan salah satu metode yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi mikroba udara. Yang pertama caranya yaitu udara disaring melalui media agar seperti nutrien agar atau Na yang merupakan media umum atau agar cetri. Kemudian dibiarkan untuk beberapa hari hingga koloni mikroba tumbuh. Setelah koloni mikroba tumbuh, mikroba tersebut dapat dianalisis dan diidentifikasi bagaimana biodiversitas dari mikroba tersebut. Selanjutnya ada mikroba pangan. Bagaimana untuk mengisolasi mikroba pangan? Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan metode plating out. Apa itu metode plating out? Yaitu dengan cara sampel pangan diencerkan dan ditanam langsung pada media agar seperti nutrien agar atau Na atau agar cetri. Kemudian koloni yang tumbuh diisolasi dan dipurifikasi untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya ada mikroba air. Bagaimana untuk mengisolasi mikroba air? Untuk mengisolasi mikroba air dapat dilakukan dengan metode membran filter. Metode membran filter yaitu dilakukan dengan cara air disaring melalui membran yang sangat halus, kemudian membran tersebut ditempatkan pada media pertumbuhan agar mikroba akan tumbuh pada membran tersebut dan dapat dianalisis untuk lebih lanjut. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf banyak sekali kekurangannya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.